Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab baru ya, yaitu transformasi geometri. Nah, pada kali ini pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah tentang translasi, yaitu pergeseran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep translasi. Yang kedua, menentukan translasi pada titik. Yang ketiga, menentukan translasi pada garis atau kurva. Dan yang keempat yaitu menerapkan konsep transformasi translasi ini dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, setelah menyimak materi, diharapkan Ananda semua dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 4 ini. Oke, memahami konsep translasi. Nah, apa sih translasi itu ya? Tadi kita ketahui bahwa translasi itu adalah pergeseran. Nah, pergeseran seperti apa? Oke. Di sini ada sebuah titik. Katakanlah dia titik A dengan koordinat 2,1. Di mana X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Nah, jika titik A digeser 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Titik A digeser 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke kanan, 1, 2. Di 4 dia, kemudian dan 3 satuan ke atas. 3 satuan ke atas, tadi dia di 1, Y-nya ya. 1, 2, 3, maka dia di 4. Nah, dapatlah titiknya 4,4. Kita beri nama dia hasil dari pergeserannya itu adalah A-aksen. Dengan koordinatnya 4,4. Nah, A-aksen ini adalah hasil dari pergeseran titik A ini. Yang digeser 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, secara matematis, dia ditulis seperti ini. Titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh A, B. Nah, A ini pergeseran secara mendatar. Mendatar ya, seperti ke kanan atau ke kiri. Nah, kemudian kalau B itu atas bawah. Nah, kalau misalnya dia ke kanan, berarti dia positif. Kalau misalnya dia ke kiri, berarti dia negatif. Nah, sama seperti yang B-nya. Kalau dia ke atas, berarti dia positif. Nah, kalau dia ke bawah, berarti dia bernilai negatif. Kemudian menghasilkan hasil pergeserannya itu, atau bayangannya itu adalah titik A-aksen. Dengan koordinatnya X-aksen, Y-aksen. Nah, maka titik A ini tadi 2,1 ditranslasikan oleh 2, 3 menghasilkan bayangan yaitu A-aksen adalah 4,4. Nah, kita masuk nih yang kedua. Jika titik B ditranslasi oleh T 2 min 4, nah, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Oke, kita ke koordinat kartesius di sebelah kirinya. Titik B itu adalah, nih, ini adalah titik B ya, min 4,1. Ditranslasikan oleh T2 min 4. Nah, 2 ini tadi ke kanan atau ke kiri, mendatar. Karena dia positif, berarti dia ke kanan. Ke kanan, min 4 ke kanan, 2 langkah, 2 satuan. Berarti dia di min 2. Nah, kemudian B-nya min 4. Min 4. Min negatif berarti dia ke bawah. Ke bawah 4. Nih, tadi dia di 1. Kita ke bawah sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, dapatlah titik koordinatnya, hasil pergeserannya yaitu min 2, min 3. Nah, jika ditulis secara matematis seperti ini. B min 4,1 ditranslasikan oleh T2 min 4 menghasilkan B-aksen yaitu min 2, min 3. Nah,
Kalau pakai koordinat gampang ya. Nah, tapi ada secara matematisnya biar lebih mudah lagi. Dan sekalian nanti dengan pengertian dari translasi ini. Kita ke slide berikutnya. Nah, dari yang titik 2 tadi, titik A dan titik B, maka kita dapatkan bahwa translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, AB menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen Y, Y aksen, ditulis dengan nih, titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, AB menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, untuk mencari X aksen, Y aksen ini, itu adalah dengan menambahkan koordinat awal, koordinat A ini, X, Y, ditambah dengan matriks dari translasinya, T ini. Maka X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, translasi pada titik. Nah, ini contohnya ya. Jadi udah tahu tuh konsepnya. Sekarang kita coba ke contohnya. Tentukan bayangan titik A min 3,2 jika digeser 2019 satuan ke kanan dan 2021 satuan ke bawah. Nah, penyelesaiannya. Dari soal ini, selain titik A, kita dapatkan nilai translasinya, T-nya yaitu 2019 dan negatif 2021. 2019 positif karena dia ke kanan. Kalau dia ke kiri baru dia negatif. Nah, karena dia ke kanan maka dia positif. Sementara yang B-nya itu 2021-nya ke bawah, maka dia negatif 2021. Nah, maka untuk mendapatkan bayangan titik A itu tadi adalah rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, kita masukkan atau substitusikan angkanya. X-nya berapa? Min 3 nih. Min 3, kemudian Y-nya adalah 2. Nah, ditambah 2019 min 2021. Nah, ini penjumlahannya seperti penjumlahan matriks ya. Materi sebelumnya pasti masih ingat. Nah, maka dapatlah X aksen sama dengan 2016, Y aksen sama dengan min 2019. Nah, min 3 ditambah 2019 sama dengan 2016. 2 ditambah min 2021 hasilnya min 2019. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja ya. Nah, maka dapatlah bayangan dari titik A min 3,2 yang ditranslasikan oleh T 2019 min 2021 adalah A aksen, yaitu 2016, min 2019. Nah, seperti ini dia. Gampang ya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, tentukan bayangan titik B 1,5 jika ditranslasi oleh T min 4, min 2. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan X-nya 1, ya. Y-nya min 5, ditambah A-nya min 4, B-nya min 2. Nah, maka 1 tambah min 4, min 3. Min 5 tambah min 2, min 7. Maka dapatlah bayangan dari titik B 1,5 yang ditranslasikan oleh min 4, min 2 adalah min 3, min 7. Nah, translasi pada garis atau kurva. Ini contoh yang pertama. Tentukan bayangan garis 2x tambah 3y kurang 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T min 2, 3. Nah, jika tadi pada titik, nah sekarang pada garis atau kurva. Oke. Nah, pertama kita cari dulu nih X aksen, Y aksennya.
X, Y-nya nih kan belum tahu nih. Nah, T-nya, A, B-nya udah diketahui. Kita masukkan aja atau substitusikan min 2, 3. Maka X aksen Y aksen sama dengan X tambah min 2, X kurang 2, Y tambah 3, yaitu Y tambah 3. Nah, karena kita itu mau nyari bayangan nih ya, bayangan. Maka kita menggunakan X. Nah, X aksen itu kan sama dengan X kurang 2. Kesamaan dua matriks, ingat kan? Nah, X aksen sama dengan X kurang 2, maka X aksen ditambah 2 sama dengan X. Nah, maka X itu adalah X aksen ditambah 2. Betul? Oke. Nah, sekarang untuk Y aksennya. Y aksen itu sama dengan Y tambah 3. Nah, Y aksen kurang 3 sama dengan Y. Nah, otomatis Y adalah Y aksen kurang 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X dan Y ini ke persamaan garisnya ini. Nah, nih. Kita tulis dulu. 2X tambah 3Y kurang 6 sama dengan 0. Nah, sebentar ya. Kita substitusikan nilai X dan Y ini. Nah, X dan Y-nya ini adalah X aksen ditambah 2. Nah, aksennya itu nggak ditulis juga nggak apa-apa. Biar lebih gampang gitu, tapi ditulis boleh juga sih. Tapi di sini saya tidak tulis. Kemudian ditambah 3 dikali Y kurang 3. Dikurang 3 tadi kan, Y sama dengan Y aksen kurang 3. Nah, kemudian dikurang 6 sama dengan 0. Nah, maka kita kalikan. 2 kali X, 2X. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3, 3 kali Y sama dengan 3Y. Kemudian 3 kali min 3, min 9, dikurang 6 sama dengan 0. Nah, maka dapatlah dia 2X tambah 3Y kurang 11 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangan dari garis tersebut. Nah, ini dia hasilnya, seperti itu. Jadi, pertama itu kita cari dulu X-nya. X-nya itu pakai rumus yang translasi tadi. Kan udah dapat nih X aksennya. Kemudian kita pindah ruasnya. Dapatlah dia X kan. Udah dapat X, terus dapat Y. Nah, kita substitusikan ke persamaannya. Karena kita cari bayangan, maka yang kita pakai substitusi itu Y. Nah, tapi kalau misalnya kita cari itu persamaan, misalnya nih, dia diketahui bayangannya. Nah, kita cari persamaan garisnya. Maka yang kita substitusikan tuh yang ini, Y aksen sama dengan Y tambah 3. Kalau ini kan cari bayangan. Cari bayangan yang disubstitusikan Y sama dengan Y aksen kurang 3 dan X sama dengan X aksen tambah 2. Nah, kalau yang dicari itu persamaan garisnya, maka yang disubstitusikan itu adalah Y aksen sama dengan Y tambah 3 dan X aksen sama dengan X kurang 2. Nanti ada contoh soalnya, supaya lebih paham lagi. Nah, kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Kumpulan contoh soal dan pembahasan. Di sini saya membahas 5 contoh soal, 5 tambahan contoh soal agar teman-teman semua lebih paham. Soal yang pertama, koordinat bayangan titik P min 2, min 3 oleh translasi T sama dengan AB adalah P aksen 3, min 8. Koordinat bayangan titik Q min 3, min 2 oleh translasi T adalah, nah, tadi diketahui P min 2, min 3 ditranslasikan oleh AB menghasilkan P aksen 3, min 8 ya. Nah, sementara Q min 3, min 2 ditranslasikan oleh TAB itu menghasilkan apa? Berapa koordinatnya gitu kan ya. Nah, pertama kita cari dulu nilai A dan B. Kita cari dulu T-nya. Nih, mencari T. Nah, tadi kan untuk mencari P aksen itu adalah P ditambah T ya. Nah, maka untuk mencari T itu adalah P aksen dikurang P. Nah, kita nyari T nih. Berarti A, B sama dengan X aksen, Y aksen dikurang XY.
Kita substitusikan angkanya. AB sama dengan X aksen Y aksen dari P aksen, yaitu 3,8. 3 min 8 dikurang XY-nya min 2 min 3. Min 2 min 3. Maka dapatlah AB adalah 3 kurang min 2 adalah 5, min 8 kurang min 3 adalah min 5. Nah, maka dapatlah T-nya itu ialah 5 dan min 5. 5 min 5 ya. Nah, selanjutnya kita mencari Q aksen. Nah, yang ditanya adalah koordinat bayangan titik ini. Maka Q aksennya kita udah dapat nih T-nya. T-nya udah dapat. XY dari Q juga udah ada. Nah, sekarang kita cari X aksen Y aksennya lagi. Ini rumusnya, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Masukkan angkanya. X aksen Y aksen sama dengan min 3 min 2 ditambah 5 min 5. Nah, maka X aksen Y aksen sama dengan min 3 tambah 5 adalah 2, min 2 tambah min 5 adalah min 7. Nah, jadi koordinat bayangan titik Q min 3 min 2 yang ditranslasikan oleh T5 min 5 adalah 2, min 7. Nah, soal yang kedua, bayangan titik M, X, Y oleh translasi T min 42 adalah M aksen 9, min 5. Nah, jarak dari titik asal ke titik M adalah, nah ini mencari jarak dari titik asal ke titik M. M-nya kan belum diketahui nih, nah, maka kita cari dulu nih nilai M-nya. Nih, mencari titik M. Nah, M aksen itu tadi M tambah T, maka untuk mencari nilai M, untuk mencari titik M adalah M aksen dikurang T. Nah, M-nya X, Y sama dengan X aksen, Y aksen dikurang AB. Masukkan dia angkanya. XY sama dengan 9 min 5 dikurang min 4, 2. Nah, maka XY adalah 13 min 7. 9 kurang min 4, 13. Min 5 kurang 2, min 7. Nah, maka dapatlah titik M yaitu 13, min 7. Nah, selanjutnya kita mencari jarak titik asal ke titik M. Nah, ingat titik asal itu adalah titik 0 atau titik O. Titik O ya. Titik O yaitu dengan koordinat 0,0. Nah, maka untuk mencari jarak titik asal ke titik M, yaitu kita mencari OM. Dengan rumus akar dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, sama dengan X1-nya kita ambil yang ini, titik asalnya. 0 dikurang X2-nya M 13, nah, kuadrat ditambah Y1-nya 0 dikurang Y2-nya min 7. Nah, min 7 kuadrat. Nah, maka akar dari min 13 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan akar dari 169 ditambah 49. Adalah akar dari 218. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa pakai rumus ini, silakan teman-teman menggunakan koordinat. Nah, ini misalnya nih, anggap aja lah ini lurus ya. Ini X, ini titik X, nah ini Y. Nah, anggap saja ini rapi ya, bagus ya. Nah ini kan titik O nih, ini titik asal. Nah, M-nya itu tadi 13,7. 13, min 7. Anggap di sini lah ya. Nih, anggap di sini adalah titik M. Nah, kita tarik dari titik asal ini ke titik M. Nah, kemudian kita buat dari titik M ke sini. Anggaplah ini adalah titik, ini titik apa ya? Kita misalkan dengan titik P. Misalnya ini titik P. Nah, kita misalkan ya. Nah, ini kan tadi nih 13, min 7 ya. Nah, sini 13. Nah, berarti sini min 7 ya. Nah, sini min 7. Nah, kita itu mencari jarak titik asal ke titik M.
jarak OM. Nah, kita gunakan saja rumus Pythagoras untuk mencari sisi miring. Ini nih jadinya kan segitiga siku-siku ya kan? Ini segitiga siku-siku nih jadinya. Siku-sikunya di P. Nah, maka ini mencari OM adalah akar dari PM kuadrat ditambah PO kuadrat, yaitu 13 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Nah, nanti dapatnya sama. Akar dari 218. Nah, jadi jarak dari titik asal ke titik M adalah akar 218 satuan. Nah, nomor 3. Translasi T, AB memindahkan titik M 2,3 ke titik M aksen 1,3. Segitiga ABC dengan A min 3,0, B 3,0, dan C 0,6 oleh T dipindahkan menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, luas trapesium A aksen, B, C aksen sama dengan, berarti A aksen, B, C aksen ini bentuknya trapesium nih nanti. Nah, penyelesaian. Titik M tadi ditranslasikan menghasilkan M aksen ya. Nah, kita cari dulu T-nya. Kan T-nya belum diketahui tuh. Nah, kita cari dulu T-nya. Nah, T itu mencarinya M aksen dikurang M. Maka A, B sama dengan X aksen, Y aksen dikurang XY. A, B sama dengan 1, 3 dikurang 2, 3. Maka A, B sama dengan min 1, 0. 1 kurang 2 adalah min 1, 3 kurang 3 adalah 0. Maka dapat T-nya adalah min 1, 0. Nah, mencari A aksen. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Itu rumusnya ya. Oke, kita substitusikan nilainya. Kita lihat di A. Mana A ini? A-nya itu min 3,0. Maka X aksen, Y aksen sama dengan min 30 ditambah min 10. Maka dapatlah dia min 40. Kemudian kita cari nilai B aksennya. Untuk mencari nilai B aksennya, rumusnya sama ya. Cuma beda nih XY-nya. Nah, kita lihat B-nya 30. 30 ditambah min 10. Maka dapatnya 20. Nah, kemudian kita cari C aksennya. Nah, sama caranya. Cuma beda nilai X dan Y-nya. Dapatlah dia C aksennya min 16. Dapat nih T. Kita tadi pertama cari T untuk udah dapat cari T, kita cari A aksennya. Udah dapat A aksen, kita cari B aksen. Udah dapat B aksen, kita cari C aksen. Udah dapat nih semuanya kan? Kita lanjut ke gambar. Betul nggak ya dia itu bentuknya trapesium? Nah, kita tulis di sini ya titik-titiknya. Nah, ini dia. A aksen tadi A aksen, B, C aksen. Nah, A aksennya min 4,0, B-nya 3,0, C-nya 0,6, dan C aksennya min 1,6. Nah, bentuknya trapesium. Nah, yang ditanya itu tadi adalah luas trapesiumnya. Nah, ingat kan rumus luas trapesium? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Jumlah sisi sejajar, ayo nih. Jarak ini ke sini adalah 1 ya. 1, kemudian ditambah jarak ini ke sini adalah 7. Dikali 6 dibagi 2. Nah, sama dengan 8 kali 6 per 2 sama dengan 24. Nah, maka dapatlah dia luas trapesium dari A aksen, B, C aksen itu sama dengan 24 satuan luas. Seperti itu. Kita masuk soal yang berikutnya, yaitu garis X tambah 3Y sama dengan 6 memotong sumbu X di titik A.
dan memotong sumbu Y di titik B. Oleh translasi T1, yaitu min 40, titik A berpindah ke titik A aksen. Dan oleh T2, yaitu 04, titik B berpindah ke titik B aksen. Nah, jika L1 adalah garis yang melalui A dan B, L2 adalah garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka kedua garis berpotongan di titik. Nah, berarti kita mencari titik potong dari L1 dan L2. Nah, penyelesaian. Garis ini kan memotong sumbu X di titik A. Memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusi Y sama dengan 0. Maka, dapatlah X-nya sama dengan 6. Nah, karena yang memotong sumbu X itu di titik A, maka titik A-nya jadi 6,0. Nah, selanjutnya itu memotong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan X-nya sama dengan 0, maka 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Nah, tadi garis itu memotong sumbu Y di titik B, berarti ini jadinya titik B, yaitu 0,2. Dapat nih titik A dan B-nya. Nah, langkah selanjutnya kita mencari A aksen. Perhatikan, kita lihat soalnya lagi, baca lagi. Oleh translasi T1 min 40, titik A berpindah ke titik A aksen. Berarti translasi yang digunakan adalah T1. Nah, Y-nya tadi A-nya 60. 60 ditambah min 40, T1 ya, 40. Maka dapatlah X aksen, Y aksen sama dengan 6 tambah min 4, 2. 0 tambah 0, 0. Selanjutnya kita mencari B aksen. B aksen berarti pakai T2, ya kan? Nah, dan oleh T2, yaitu 04, titik B berpindah ke titik B aksen. Berarti translasi yang kedua, T2, 04. Nah, B-nya tadi 0,2. X aksen, Y aksen sama dengan 0,2 ditambah 0,4. Maka dapatlah dia 0,6. Udah dapat A aksennya, udah dapat B aksennya. Selanjutnya adalah ke garisnya lagi. Nah, karena L1 adalah garis yang melalui A dan B, maka L1-nya adalah 3X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, kenapa L1-nya X tambah 3Y sama dengan 6? Kita cek kembali ke soal. Garis X tambah 3Y sama dengan 6 memotong sumbu X di titik A dan memotong sumbu Y di titik B. Nah, otomatis garis ini adalah garis L1. Nah, selanjutnya kita cari L2-nya. L2-nya itu melalui A aksen dan B aksen. Nah, A aksennya itu 2,0 dan B aksennya itu 0,6. Maka Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Masukkan angkanya. Y kurang 0, Y1-nya 0. Nah, per 6 kurang 0. Y2-nya kan 6 nih. 6 kurang 0 sama dengan X kurang X1-nya 2. Nah, X2-nya 0. 0 dikurang 2. Nah, sama dengan Y kurang 0 per 6 sama dengan X kurang 2 per min 2. Kita kali silang. Nah, kita kali silang, maka dapatlah dia min 2Y sama dengan 6X kurang 12. Nah, maka min 2Y kurang 6X sama dengan 12. Nah, 6X-nya itu dipindah ruas ke sebelah kiri. Kita mengikuti pola garis pada L1. Selanjutnya, udah dapat nih L1 dan L2-nya. Selanjutnya, kita mencari titik potong garisnya. Titik potong garis L1 dan L2.
Nah, tadi L1-nya X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, L2-nya min 2Y kurang 6 sama dengan 12. Nah, kita mencari titik potong L1 dan L2. Nah, ini yang atas kita kali 2 dan yang bawah kita kali 3. X tambah 3Y kurang 6 dikali 2 sama dengan 2X tambah 6Y sama dengan 12. Nah, kemudian min 2Y kurang 6X sama dengan 12 dikali 3. Dapat dia min 6Y dikurang 18X sama dengan min 36. Nah, kita mau hilangin yang Y. Maka dia ditambah sehingga dapatlah min 16X sama dengan min 24. Maka X sama dengan 3/2. Udah dapatnya X-nya. Nah, kita substitusi. Kita ambil yang persamaan pertama ya, karena yang itu kecil. Nah, X tambah 3Y sama dengan 6. Substitusikan nilai X-nya. 3/2 ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, 3Y sama dengan 6 dikurang 3/2. Maka 3Y sama dengan 9/2, sehingga Y dapatnya adalah 3/2. Nah, jadi kedua garis, yaitu L1 dan L2, itu mereka berpotongan di titik 3/2, 3/2. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Jika bayangan suatu garis oleh translasi T min 1 min 3 adalah 2X kurang 3Y kurang 3 sama dengan 0, maka persamaan garis tersebut adalah, nah, kalau tadi kita mencari bayangan, nah kali ini kita bakalan mencari garis tersebut, garis aslinya, persamaan garisnya. Nah, kita cari dulu nih, X-aksen, Y-aksennya. A-nya min 1 kan, B-nya min 3. Nah, maka X-aksen, Y-aksen sama dengan X kurang 1, Y kurang 3. Sehingga didapatkan X-aksen sama dengan X kurang 1 dan Y-aksen sama dengan Y kurang 3. Nah, ingat tadi kan pada translasi pada garis atau kurva, kalau misalnya dia mencari bayangan, berarti kita substitusinya yang X dan Y. Nah, kalau kita nyarinya persamaan garis aslinya, maka yang disubstitusi itu adalah X-aksen dan Y-aksennya. Nah, jadi ini nggak perlu lagi kita pindah-pindah ruas. Nah, langsung aja nih kita substitusikan ke bayangannya. Nah, kalau bayangan ini kan sebenarnya ini X-aksen, Y-aksen ya. Nah, cuma karena nggak ditulis nggak masalah. Nah, kita substitusi nih X dan Y-nya. 2 kali X-aksennya tadi X kurang 1. Nih X kurang 1 dikurang 3 dikali Y-aksennya tadi Y kurang 3. Nih Y kurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita kalikan nih. 2 kali X, 2X. 2 kali min 1, min 2. Kemudian dikurang 3 kali Y, min 3Y. Min 3 kali min 3, positif 9 plus 9. Kemudian dikurang 3 sama dengan 0. Nah, maka dapatlah dia 2X kurang 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Maka jadi persamaan garis tersebut adalah 2X kurang 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, sekian pembahasan kita atau materi kita pada kali ini. Semoga teman-teman semua atau Anda semua dapat memahami materi yang sudah disampaikan dan tujuan pembelajaran kita kali ini itu dapat tercapai secara keseluruhan dan semaksimalnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk tetap terus belajar. Semangat. Jangan pantang menyerah, gapai terus cita-citamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.